Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Septiani dengan NIM 2131411003, mahasiswa pendidikan matematika semester 4 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada video ini akan disampaikan mengenai uji T2 sampel independen menggunakan software SPSS. Dan video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suryani Lukman, SSI MPD. Untuk selanjutnya akan dibahas soal nomor 3 menggunakan uji T2 sampel independen. Pada soal nomor 3, saya menggunakan uji T2 sampel independen karena pada soal ini saya ingin melihat apakah ada perbedaan antara skor kecemasan siswa menggunakan metode A dan metode B. Untuk soalnya, data hasil penelitian tentang skor kecemasan siswa yang menggunakan metode A dan metode B dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jika diambil taraf signifikansi 5%, ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut. Metode A yaitu 17, 20, 22, 13, 16, 28, 14, 10, 28, 30, 28, 15, 24, 15, dan 26. Metode B 43, 50, 47, 24, 47, 57, 42, 42, 69, 48, 59, 21, 52, 35, dan 35. Nah, karena syarat dari uji T adalah memiliki data yang berdistribusi normal, maka sebelumnya saya sudah uji terlebih dahulu, dan data dari soal nomor 3 ini berdistribusi normal. Nah, sebelum dihitung menggunakan SPSS, kita rumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Yang pertama, rumusan hipotesis H0 mu sama dengan mu2, yaitu penelitian tentang skor kecemasan siswa menggunakan metode A dan metode B sama. Untuk H1-nya, mu1 tidak sama dengan mu2, yaitu penelitian tentang skor kecemasan siswa menggunakan metode A dan metode B berbeda. Nah, jenis pasangan hipotesisnya itu adalah tipe A atau uji dua pihak atau ekor. Lalu selanjutnya yang kedua, menentukan signifikansi uji atau kesalahan uji tipe pertama. Dan untuk alfanya itu adalah 5% atau 0,05. Yang ketiga, menentukan statistik uji normalitas dalam SPSS uji T2 sampel independen. Yang keempat, menentukan kriteria uji terima H0 atau tolak H0 dengan membandingkan nilai signifikansi hasil dalam SPSS dengan nilai signifikansi yang ditentukannya, yaitu alfanya itu adalah 0,05 atau 5%. Dan adapun kriteria uji yang digunakannya tolak H0 jika nilai signifikansi kurang dari alfa atau nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dan sebaliknya, terima H0 jika nilai signifikansinya lebih besar dari alfa atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Berikutnya kita coba hitung menggunakan SPSS. Tadi ada dua variabel, yaitu variabel yang pertama penelitian menggunakan metode A dan B, lalu variabel yang kedua itu skornya. Selanjutnya kita masukkan pada variabel view. Di sini sebanyak dua variabel tadi. Nah, misalkan di sini di name untuk variabel pertamanya itu adalah penelitian. Dan variabel yang kedua itu adalah skornya. Lalu untuk tipe yang pertama ini numerik, bitnya 8, desimalnya 0.
labelnya. Itu kita misalkan metode yang digunakan. Nah, karena metodenya ada dua jenis, yaitu metode A dan B, maka untuk value-nya harus didefinisikan. Misalkan value yang pertama 1 di sini, berarti labelnya metode A. Di add, lalu yang value kedua labelnya itu metode B, di add juga. Lalu setelah itu oke. Untuk missingnya none, kolomnya 8, allegiance-nya diubah menjadi center. Lalu measure-nya dikarenakan penelitian ini membedakan saja, berarti pilih yang nominal. Row-nya input. Lalu yang kedua, variabel yang kedua score, untuk tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0. Nah, label hasil penelitian, labelnya misalkan hasil dari penelitian. Untuk value-nya tidak ada karena skornya sama, yang membedakan hanya penelitiannya saja tadi ya, metode A dan metode B. Untuk missing-nya none, kolomnya 8, allegiance-nya center, measure-nya itu scale karena berbentuk skor ya, atau nilai, dan row-nya adalah input. Nah, setelah mendefinisikan variabel, baru kita tuliskan isi dari variabel tersebut ke dalam data view. Sini. Nah, tadi di soal metode A itu ada 15, berarti kita ketikkan 1 sebanyak 15 sampai ke 15. Lalu selanjutnya kita ketik 2 sampai ke 30 karena metode B juga terdapat 15. Lalu setelah itu kita masukkan skornya. Di sini metode A yang pertama itu 17, lalu 20, 22, 13, 16, 28, 14, 10, 28, 30, 28, 15, 24, 15, 26. Lalu selanjutnya kita masukkan yang B, berarti 43, 50, 47, 24, 47, 57, 42, 42, 69, 48, 50,
dan 35. Nah, ketika sudah dimasukkan datanya, selanjutnya kita uji T. Kita klik pada menu Analyze, lalu pilih yang Compartment, lalu pilih lagi yang Independent Sample T-Test. Klik. Nah, kita masukkan tes variabel, berarti variabel terikat, yaitu hasil penelitian, lalu grouping variabelnya adalah variabel bebasnya, yaitu metode yang digunakan atau penelitiannya. Karena ada tanda tanya, kita klik Define Group. Nah, untuk grup yang pertama kita ketik 1, dan untuk grup yang kedua kita ketik 2, lalu continue. Untuk optionnya, nah, pada interval kepercayaannya itu adalah 95% karena errornya 5% ya. Jadi sudah saja seperti ini. Continue dan oke. Dan hasilnya muncul pada Windows Output atau di Statistic Viewer. Nah, di sini hasil penelitian, metode yang digunakan metode A, jumlahnya ada 15 dengan rata-ratanya adalah 20,40, dengan simpangan bakunya adalah 6,577. Lalu untuk metode B sebanyak 15 dengan rata-ratanya adalah 44,73. Dan yang untuk di bawah ini adalah uji T 2 sampel independen. Nah, di sini pada barisan pertama ada equal variance sum. Nah, atau diasumsikan variansnya homogen, dan untuk yang bawah ini diasumsikan jika datanya tidak homogen. Dan untuk menentukannya kita bisa lihat di signifikan total, yaitu 0,000. Kalau kita bandingkan, nah di sini, nah dari hasil pengujian menggunakan SPSS menunjukkan bahwa signifikansi dua arah atau signifikan total adalah 0,000. Nah, karena 0,000 ini kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak atau H1-nya itu diterima. Dengan kesimpulan bahwa penelitian tentang skor kecemasan siswa menggunakan metode A dan metode B itu berbeda. Demikianlah pembahasan nomor 3, yaitu menggunakan uji T 2 sampel independen. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan dalam pembahasannya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.